Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas, mari kita bersama-sama sehati dalam doa pada malam hari ini. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita, sehingga sepatutnya lah kita bersama-sama mengucap syukur atas pimpinan, pemeliharaan, dan kekuatan dan berkat-berkat-Nya yang sampai saat ini dan yang masih akan kita alami dalam menjalani hari-hari hidup kita. Olehnya mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita untuk kemuliaan Tuhan. Amos 8 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14 adalah firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini. Mari sidang jemaat yang kekasih kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Allah pencipta dan pemelihara serta penyelamat, yang hanya olehnya malam ini kami datang menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Malam ini dalam sehati dalam doa kami akan membaca dan merenungkan serta memberitakan firman-Mu. Mohon hikmat kekuatan, terlebih tuntunan-Mu ya Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa, dan berfirmanlah kami semua tersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan hari ini terambil dari Amos 8 ayat 11 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu, anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka akan bersumpah demi Asimat, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu ya yang hidup Haidan, serta demi Dewa kekasihmu yang hidup Hai Bersibah. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Kelaparan rohani adalah tema renungan kita malam ini.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa lapar adalah sebuah keadaan yang tentunya pernah kita alami dalam kehidupan kita. Dan hal ini selalu dihubungkan dengan soal makanan atau yang sifatnya kebutuhan jasmani kita. Namun pernahkah kita mengalami rasa lapar dalam hal rohani? Mungkin ini sedikit sesuatu yang ganjil bagi sebagian orang. Apa yang dimaksud dengan lapar rohani? Apakah hal ini ada hubungannya dengan apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun oleh iblis dan mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, namun dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Melalui pembacaan firman malam ini kita mendapati bahwa peristiwa yang terjadi pada masa akan datang mengenai firman Tuhan tidak disampaikan lagi kepada kerajaan Israel utara khususnya, atau Samaria. Karena mereka menolak firman yang disampaikan oleh Nabi Amos. Itu nyata sekali dalam pembacaan kita tadi, di mana Israel lebih memilih untuk beribadah ke kota Dan dan di kota di kota Betel untuk melakukan penyembahan berhala. Sehingga Tuhan berfirman melalui perantaran Nabi Amos dalam bacaan kita tadi, bahwa Tuhan akan mengirimkan kelaparan dan kehausan di negeri tersebut. Maksudnya bahwa kelaparan dan kehausan yaitu hal mendengarkan firman Allah. Kata mendengarkan dalam bahasa Ibrani yaitu syama, artinya mendengar atau didengar. Maksud dari lapar dan haus akan firman Tuhan adalah bermakna kekeringan atau kelaparan secara rohani. Dapat diambil kesimpulan bahwa Amos dalam ayat-ayat ini memberitahukan tentang malapetaka yang paling besar yang akan dialami oleh bangsa Israel. Sebab ia tahu bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi bahwa manusia hidup dari segala apa yang keluar dari mulut Tuhan. Kita dapat lihat itu dalam Ulangan 8 ayat 3 dan juga Matius pasal 4 ayat 4. Hidup tanpa firman Tuhan adalah hidup tanpa hubungan dengan Allah. Dan hidup tanpa firman Allah adalah hidup tanpa hubungan dengan Allah. Dan hidup tanpa hubungan itu bukanlah hidup yang sungguh, tetapi sama dengan tinggal dalam dunia maut. Dalam dunia maut. Bandingkan itu dengan Mazmur 6 ayat 6. Nah, dari sini kita dapat menghayati, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bahwa manusia yang tidak menemukan firman akan mencari dan tetap mencari, tetapi tidak mendapatkannya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ayat 11 sampai 12 pembacaan kita. Nah, melalui Nabi Amos, Allah merinci dosa-dosa Israel yang tidak lagi memikirkan keadilan, tidak lagi berlaku jujur. Karena itu Tuhan akan mendatangkan hari-hari kelam dan gelap, yaitu malapetaka. Pada saat itu umat akan bersusah-susah mencari Tuhan karena Allah telah membelakangi mereka. Inilah tragedi yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia ketika Allah membelakangi manusia. Penghukuman Allah terhadap bangsa Israel adalah merupakan peringatan bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Mari kita merenungkan diri. Mari kita mengoreksi diri kita, bahwa tidakkah saat ini mungkin kita telah jauh dari hadapan Tuhan. Jangan sampai tragedi Israel terulang dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya
bahwa ketika kita menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan, ketika kita mau berbalik dan kembali kepada Allah kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pasti kita akan mendapatkan Dia. Mari kita merenungkan dalam diri ini, apa hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan? Adakah kondisi atau keadaan di mana kita lebih cenderung berjalan menurut mau dan kehendak kita, mengandalkan kekuasaan kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, harta atau materi yang kita miliki, kedudukan dan jabatan yang kita miliki, dan kemudian melupakan Tuhan? Kiranya kita mendapatkan tuntunan daripada Roh Kudus, kita dibaharui untuk dapat melihat kembali kehidupan kita yang sesungguhnya, yang dikehendaki Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari kita naikkan doa syukur malam ini, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang telah menuntun kami. Mungkin ada banyak hal dalam kehidupan ini yang selama ini membuat kami jauh daripada Tuhan, sehingga membuat kami mengalami kelaparan rohani dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, tuntun dan kuatkan, baharui kami ya Roh Kudus, untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mau membangun relasi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan dalam kehidupan ini, hanya kepada Tuhan.
Tuntun kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kami masing-masing. Tentu pada masing-masing kami ada harapan dan kerinduan-kerinduan yang kami mohonkan kepadamu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu akan selalu kami alami dalam hidup ini. Dan kiranya damai sejahtera-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan keluarga kami, bahkan persekutuan kami. Kami menaikkan doa malam ini untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk orang tua kami para lansia, dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka. Kami berdoa untuk pergumulan yang dihadapi saudara-saudara kami oleh karena persoalan pekerjaan, oleh karena persoalan penolong yang sepadan, atau berbagai pergumulan-pergumulan lain. Tuhan, hanya kepadamu lah kami menaruh percaya kami. Hanya kepadamu lah kami menaikkan seru sembahyang kami, permohonan kami, teriakan kami, tangis kami Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, yang olehnya kami menaruh pengharapan dan permohonan kami. Berkati kami Tuhan dalam waktu istirahat tidur malam ini. Berkati kami Tuhan, jika masih ada pekerjaan yang akan kami lakukan. Dan berkati kami senantiasa dalam menjalani kehidupan setiap hari. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehari dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kebersama-samaan kita. Mari senantiasa tekun dalam menaikkan doa, pujian, dan merenungkan firman-Nya. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Salam sehat dan shalom.